Siang Bapak dosen, saya atas nama Wino Seron kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore, semester 7 dengan NIM 170308008. Baik, kesempatan ini saya akan membahas isi buku review yang ke-16 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan dengan tema Teknologi dan Privasi di Era Informasi. Beberapa dekade terakhir ini menyaksikan informasi dramatis dalam cara kami belanja bank dan menjalankan bisnis sehari kita. Perubahan yang mengakibatkan proliferasi catatan dan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Detail itu pernah ditangkap dalam kenangan redup atau pemotongan kertas yang memudar. Sekarang disimpan selamanya dalam pikiran digital komputer, dalam database yang luas dengan bidang data pribadi yang subur. Dompet kami diisi dengan ATM kartu panggil, kartu pembeli yang sering berbelanja, dan kartu kredit. Semuanya yang dapat digunakan untuk mencatat di mana kita berada dan apa yang kita lakukan setiap hari. Anak sungai informasi mengalir ke kota listrik untuk disaring, disortir, diatur ulang, dan digabungkan dalam ratusan cara berbeda. Digital teknologi memungkinkan pelestarian hal-hal kecil dan keseharian kita dengan kita datang dan pergi, tentang suku dan tidak suka kita, tentang siapa kita dan apa kita memiliki. Semakin mungkin untuk membuat kolose elektronik itu mencakup sebagian besar kehidupan seseorang, kehidupan yang direkam dan dalam rekaman digital orang yang tersusun dalam jaringan komputer kolektif dunia. Kami saat ini menghadapi munculnya apa yang saya sebut sebagai detail berkas. Berkas adalah kumpulan data rinci tentang seseorang. Berkas digunakan di pengadilan Eropa untuk mengumpulkan informasi. Yaitu masalah berkas digital. Teknologi baru dan masalah baru di masa lalu. Komunitas adalah kecil dan intim. Informasi pribadi disimpan dalam memori teman, keluarga, dan tetangga, dan disebarkan melalui gosip dan mendongeng saat ini. Cara dominan penyebaran informasi tidak melalui gosip lidah, tetapi melalui bahasa listrik, di mana informasi berjumlah secara masif. Sistem pencatatan dan database. Sisi baiknya perkembangan ini berarti bahwa individu dapat lebih mudah melepaskan diri dari pandangan ingin atau masyarakat, membebaskan diri dari norma-norma sosial yang menghambat individualitas dan kreativitas. Sisi negatifnya serangkaian rekaman yang terus berkembang dibuat tentang hampir setiap aspek seseorang kehidupan, karena bisnis dan pemerintah semakin berbagai pribadi informasi. Padahal kita tahu sedikit tentang bagaimana informasi sedang digunakan dan kami tidak memiliki kekuatan untuk membuat banyak tentangnya. Konsepsi tradisional tentang privasi. Secara tradisional, pelanggaran privasi telah dipahami secara khusus. Dalam buku ini saya berpendapat bahwa cara memahami privasi ini harus dipikirkan kembali untuk memahami masalah dengan berkas digital. Ini tidak berarti bahwa pemahaman ini salah. Mereka muncul dengan masalah privasi sebelumnya dan pasti bisa dapat membantu dalam memahami file digital. Tetapi cara-cara yang lebih tradisional untuk memahami privasi ini tidak memperhitungkan aspek-aspek utama masalah unik yang telah diperkenalkan oleh era digital. Metafora dominan untuk inovasi modern privasi adalah kakak pemerintah totaliter yang kejam. Kakak menindas warganya, membersihkan orang yang tidak setuju dan memata-matai semua orang di rumah mereka. Hasil dingin dunia kelabu yang menjemukan dengan hampir tidak ada ruang untuk cinta, kegembiraan, pemikiran asli, spontanitas, atau kreativitas. Ini adalah masyarakat di bawah kendali penuh, meskipun metafora telah terbukti cukup berguna untuk sejumlah masalah privasi. Metafora ini hanya menganggap sebagai dari masalah file digital besar
Broter membayangkan kekuatan otoriter berpusat yang bertujuan untuk kontrol mutlak, tetapi dokumen digital dibangun oleh bisnis tidak dikendalikan oleh kekuatan pusat, dan tujuan mereka bukan untuk menindas kita, tapi untuk membuat kita membeli produk dan layanan baru. Bahkan pemerintah kita sangat berbeda dengan kakak, karena sebagian besar pejabat pemerintah tidak bertindak karena niat jahat atau ingin untuk mendominasi, apalagi Big Brother mencapai kendalinya dengan menghukum orang secara brutal karena ketidakbenaran dan membuat orang takut bahwa mereka terus-menerus diawasi. Tetapi bisnis tidak menghukum kita selama kita terus membeli, dan mereka tidak membuat kita merasa seolah-olah kita sedang diawasi. Sebaliknya, mereka mencoba mengumpulkan informasi setajam mungkin, membuat kita merasa terancam akan merusak daripada memajukan tujuan mengumpulkan informasi yang tidak terbebani. Terakhir, sementara besar Brother bertujuan untuk mengontrol detail paling intim dari kehidupan warga negara, banyak informasi dalam berkas digital tidak bersifat intim atau tidak biasa. Itu yang berikut memikirkan kembali privasi. Berkas digital menimbulkan masalah yang signifikan, dan untuk yang lebih lengkap memahami masalah ini, saya beralih ke metafora lain. Franz menggambarkan Kafka tentang birokrasi dalam tutorial kronik novel Kafka, mimpi buruk nyata dari seorang yang secara tak terduga diberitahu tentang itu. Dia ditahan tetapi tidak diberi alasan mengapa. Pengadilan birokrasi menyimpan dokumen tentang dia, tetapi dia tidak memiliki akses ke informasi ini. Sepanjang sisa novel, protagonis berusaha mati-matian untuk mencari tahu mengapa pengadilan tertarik pada hidupnya, tetapi pencarian tidak ada harapan. Pengendalian terlalu clandestine dan lebih untuk sepenuhnya mengerti. Peta jalan untuk buku. Pada bagian satu, saya meneliti dokumen digital tentang individu yang ada melalui database komputer dan internet. Sejarah database sektor swasta. Meskipun pemerintah memainkan peran integral dalam perkembangan dosi masif informasi pribadi, terutama sejak awal Business segera mulai memainkan peran yang lebih besar, sementara kisah sektor publik menyangkut pencairan referensi pengaturan. Kisah sektor swasta melibatkan uang dan pemesanan jauh sebelum mengembangkan kampanye periklanan nasional. Ada hubungan pribadi antara pedagang dan pelanggan. Pedagang lokal tinggal di sebelah pelangganan mereka dan belajar tentang kehidupan mereka dari keberadaan mereka bersama di masyarakat. Kemantan tenda besar. Pemasaran dilakukan secara lokal oleh penjual keledai di jalan suatu penjaga toko di sudut. Pemasaran massal yang dimulai pada 9 abad ke-7 dan berkembang di abad ke-20 mengubah sifat penjualan dari persuasi pribadi-pribadi hingga kampanye periklanan skala besar yang dirancang untuk konsumen Amerika yang tak berwajah. Pemasaran massal mengkonsumsi kekayaan luas dan bahaya sebagian kecil dari jutaan orang yang terpapar iklan yang akan membeli produk atau layanan. Segera pemasaran menemukan kekuatan untuk baru pemasaran yang ditargetkan. Pemasaran idenya adalah untuk mencari tahu orang mana yang paling mungkin untuk berkonsumsi suatu produk dan memfokuskan iklan pada mereka. Berikut informasi dunia maya dan pribadi. Kiberpace adalah pembatasan baru untuk mengumpulkan informasi pribadi, dan kekuatannya hanya mulai dieksploitasi. Internet dengan cepat menjadi pusat pasar informasi pribadi karena telah membuat penjelajahan dan pembelian data jauh lebih mudah. Menawarkan bahwa ia memiliki informasi terperinci tentang di antara milis yang ditargetkan adalah daftar orang tua yang berpenghasilan besar, pemegang kartu kredit pertama kali tumbuh tapi tetap penggerak baru memiliki banyak kebutuhan dan dalam beberapa bulan pertama mereka. Selama periode perubahan gaya hidup ini, bergerak baru cenderung lebih banyak
menerima untuk surat langsung dan penawaran telemarketing untuk berbagai macam produk. Basis data berisi data tentang usia, jenis kelamin, pendapatan anak-anak dalam konteks internet, dan banyak lagi. Baik, mungkin ini bisa bawakan dalam buku review yang ke-16. Sekian dan terima kasih.